make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia buat jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Shalom. Apa kabar kita semua? Tetap sehat, tetap semangat dalam anugerah Tuhan. Pada VOH kali ini, izinkan saya berbagi firman Tuhan dengan tema hidup yang murahan. Kalau kita bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, satu pertanyaan klasik dalam kekristenan. Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati bagi kita? Maka jawaban yang paling umum dan tentunya tidak salah, jawaban itu adalah Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Betul, itu adalah tujuan penebusan Kristus. Salah satunya adalah untuk menebus dosa manusia. Hanya seringkali persoalan dosa ini diterjemahkan sebagai persoalan moralitas. Maksudnya moralitas adalah sebuah perbuatan-perbuatan yang betul-betul nampak seperti melanggar hukum. Misalnya mencuri, membunuh, merampok, mungkin memperkosa atau korupsi. Tetapi mungkin ada banyak orang yang berkata, saya tidak demikian. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah mencuri, merampok, berzinah mungkin, atau apalagi melakukan korupsi. Jadi, apakah karya Kristus itu masih berlaku buat saya? 1 Petrus 1 ayat 18 memberi kita sebuah penjelasan yang sangat jelas di sana. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Menarik kata di sini adalah kamu telah ditebus dari, bukan pakai kata dosa di sana, tapi di sana digambarkan dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Alkitab memberi gambaran yang sangat jelas bahwa Yesus
menebus kita dari sebuah hidup dari sebuah cara hidup yang dikatakan di sana adalah sia-sia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwodarminto menerjemahkan kata sia-sia itu adalah sesuatu yang bernilai rendah. Bahkan disebut juga sebagai sesuatu yang murah. Saya yakin kita boleh diejek apapun, orang boleh mengejek kita apapun. Tapi salah satu statement yang paling tidak kita sukai atau manusia sukai, terutama untuk wanita, kalau ada yang menyebutkan kita sebagai seorang yang murahan. Orang mungkin boleh katakan kamu kurang pandai, kamu kurang punya potensi. Tetapi kalimat yang dianggap paling menghina adalah kalau ada orang berkata, kamu orang yang murahan. Tapi sadarkah kita bahwa terkadang itulah yang kita lakukan? Purwodarminto juga menyebutkan kata murahan di situ adalah sebuah hidup yang tidak bernilai atau sia-sia. Jadi rupanya Yesus menebus kita bukan sekedar cuman dari sebuah gaya hidup dosa dalam arti perbuatan moralitas yang nampak terlihat seperti tadi mencuri, membunuh. Tetapi dia menebus kita dari sebuah pola atau gaya hidup yang tidak punya makna, yang sia-sia, yang bernilai rendah. Saya ambil contoh. Mungkin kalau ada orang berkata, hobi saya cuman malas-malasan, santai, cangkruan, tidak ngapa-ngapain. Mungkin secara kriminalitas dia tidak melakukan perbuatan kriminal apapun. Tetapi jelas itu adalah sebuah hidup yang bernilai rendah. Sebuah hidup yang tidak produktif. Itu sebabnya lawan kata dari hidup yang sia-sia adalah hidup yang mulia. Yesaya 43 ayat 7 berkata bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi satu umat yang mulia. Kembali Purwodarminto menyebutkan kata mulia artinya satu nilai yang sangat tinggi, berharga, mulia, cemerlang. Dan untuk itulah Allah menebus kita. Dari sebuah hidup yang bernilai rendah, tidak produktif, kepada sebuah kualitas hidup yang bernilai mulia, bernilai tinggi, produktif. Sekali lagi, mungkin Anda tidak sedang melakukan perbuatan kriminalitas, tapi mari cek hidup kita. Apakah karya kita adalah karya yang bernilai tinggi atau murahan? Apakah perkataan kita adalah perkataan yang bernilai tinggi atau murahan? Apakah pergaulan kita adalah pergaulan yang bernilai tinggi atau murahan? Kabar baiknya, Yesus menebus kita dengan harga yang mahal, supaya kita semua diberi kemampuan untuk menjadi pribadi yang mulia. Selamat menjadi pribadi yang mulia karena karya penebusan Kristus. Jangan jadi orang murahan.